Dan ini prosesi pencampuran pakan yang akan nanti pakan ini diberikan di udang. Memang kalau kita bicara pakan, biaya produksi yang tertinggi, sehingga kita sebisa mungkin lakukan strategi agar kita bisa menghemat pakan, tetapi juga bisa meningkatkan efisiensi pakan. Artinya penyerapan menjadi lebih tinggi, nanti hubungannya dengan FCR. Nah, untuk itu nanti kita lihat bagaimana teknis budidaya atau teknis cara pencampuran dari penggunaan Viterna, POC-Nasa maupun tangguh probiotik. Nanti akan dibarengi atau di awal ketiganya tidak masalah, atau pada saat proses pencampuran seperti ini. Kita tadi sudah timbang pakannya. Nanti teman-teman lihat pakan kurang lebih seberat 10 kg. Ini kita gunakan 2 tutup Viterna, 2 tutup POC-Nasa, dan 2 tutup tangguh probiotik. Nah, ini 2 tutup kita campurkan ke air secukupnya. Ini kurang lebih 1 sidut atau 1 liter untuk mempermudah pencampuran. Nah, jadi kalau teman-teman nanti patokannya hanya 2 tutup untuk 3 kg pakan, otomatis nanti susah untuk mencampurnya, sehingga perlu ada yang melarutkan. Dalam hal ini adalah campuran airnya. Nah, sehingga ketika sudah dicampur, kita aduk merata sampai dengan larut, baru kemudian kita campurkan ke pakannya. Nah, jadi pastikan untuk merata. Nah, ini kita aduk semua sampai dengan rata. 10 kg pakan tadi kita pakai kurang lebih totalnya 6 tutup. Nah, jadi luar biasa penggunaan yang sangat tepat untuk udang yang populasinya tinggi. Ini merupakan ukuran kurang lebih 3M untuk udang berat kurang lebih 7 gram. Nah, jadi memang pakan ini manajemennya kurang lebih semakin besar udang, itu frekuensi pemberian lebih tinggi. Kalau ini kita berikan frekuensinya 3 kali dalam 1 hari. Bisa jadi nanti ketika ukuran sudah lebih tinggi, udang udah ukuran lebih tinggi, kita berikan lebih banyak frekuensinya. Hitamnya disebutin kenapa masih ada hitamnya. Nah, ini adalah proses setelah pencampuran. Kita diamkan dulu kurang lebih sekitar 10-15 menit. Tujuannya apa? Memang tujuannya agar salah satunya dia biar meresap. Nah, jadi nanti ketika sudah kita diamkan, nanti kita tebarkan di kolam seperti biasanya. Rata ya, bawahnya nggak ada. Nah, untuk teman-teman sementara yang stok Viterna-nya habis atau tidak punya stok lagi, itu bisa kita gunakan untuk sementara, yaitu POC-Nasa. Dosis dan cara penggunaannya sama dan manfaatnya juga menyerupai, sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu galau. Bisa gunakan dulu POC-Nasa untuk campuran pakannya. Nah, ini pakan yang kualitas bagus, umumnya kadar proteinnya di atas 30%. Ini kita pakai kurang lebih 32-35% kadar proteinnya. Sehingga ketika pakan itu bagus, ditambah lagi dengan penyerapan dan kandungan dari vitamin dan probiotiknya juga sudah ada, otomatis bisa meningkatkan efisiensi dan pencernaan pakan yang ada. Pemberian pakan pun itu frekuensinya atau banyaknya pakan berbeda-beda dari sesuai ukuran ternaknya, ukuran dari udangnya. Yang akan kami lakukan yaitu sampling dari udang yang berada di kolam ini. Nah, kegiatan ini penting dilakukan untuk melihat kondisi udang, kemudian melihat juga lingkungan, dan itu tergambarkan dari kondisi udang yang ada. Jika kita lihat kondisi udang baik dan ukuran sesuai dengan umurnya, maka hasilnya berarti bagus. Ini bertanda bahwa yang kita lakukan di budidaya ini berarti berhasil. Kawan-kawan NASA dimanapun berada, kita bisa lihat kondisi udang yang sehat seperti ini. Anggota tubuhnya itu lengkap. Nah, ini ada kaki-kakinya. Karena udang makan itu dia menggunakan seperti tangan, ambil di bawah kemudian masukkan dalam mulutnya. Kemudian kita lihat juga dari saluran pencernaannya, dilihat bahwa ini full hitam, garis-garis tidak ada yang terputus-putus, menandakan bahwa udang ini sehat dan ini tidak ada penyakit di dalamnya.
Dan ini sudah lumayan besar di usia yang sekarang. Ini juga kalau untuk dijual sudah sangat menguntungkan, sudah ada harganya. Kita lihat kondisi seperti ini. Ini yang dinamakan kondisi ganti baju atau molting. Nah, karena kita ketahui bahwa udang itu semakin besar, dia ternyata bajunya atau cangkangnya ini dia tidak ikut besar. Ternyata perlu membuat baru, sehingga yang lama perlu dilepas dan diganti dengan udang yang baru atau baju yang baru, cangkang yang baru. Nah, jadi kalau ini dipegang sangat empuk. Dan ini kondisi molting seperti ini. Dan kawan-kawan di rumah dimanapun berada, kondisi seperti ini sangat dibutuhkan kondisi lingkungan yang sangat baik. Dari segi mineral, dari pakan juga harus tetap baik, sehingga kondisi lingkungan dan pakan harus tetap bagus. Baik itu dari penggunaan tapro ataupun ton ditambah dengan fiterna untuk pakan, sangat penting untuk mencukupi kebutuhan udang dalam kondisi molting seperti ini. Tetap gunakan dan semangat pagi.